Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan video kali ini kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus kita pahami. Apa di antaranya? Ciri-ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian, karena itu ciri manusia hidup. Jika hari ini kita masih diuji, masih dapat masalah, berarti kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah telah memberitahukan tentang ujian-ujian apa saja yang akan dihadapi manusia selama kita hidup. Secara garis besarnya ada 5. Yang bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisai'i minal khawfi wala ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Ya, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji, baik dia beriman, tidak beriman, baik dia laki-laki atau perempuan, tinggalnya di kota ataupun di desa, dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya ataupun miskin. Lalu bagaimana cara Allah menguji manusia itu? Dengan sesuatu yang sedikit. Sebenarnya ujian hidup itu sedikit, tapi yang sering menganggapnya banyak itu adalah manusia. Jadi sebenarnya ujian hidup itu sedikit, yang banyak adalah nikmat. Tapi terkadang manusia sering salah menukarnya. Kalau menghitung nikmat sedikit, kalau menghitung ujian itu banyak. Ujian itu memang akan dihadirkan sedikit, tapi akan terus-menerus selama hidup. Hanya saja cara kita menghadapi ujian itulah yang akan membuktikan apakah kita lulus atau tidak. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, apa di antara ujian yang akan dihadapi manusia? Pertama, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau, lalu diliputi dengan hal-hal yang membuatnya takut. Yang belum menikah, galau siapa nanti calon pasangannya. Yang sudah menikah, takut bila pasangannya akan meninggalkan dirinya. Begitu terus selanjutnya. Kemudian yang kedua, manusia diuji dengan ju'.
atau kelaparan dan urusan perut. Seperti contoh, sampai ada bahasa besok mau makan apa, berarti dia diuji dengan urusan perut. Mencari nafkah dari pagi hingga malam hanya cukup untuk makan saja, sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri sikut kanan, mengambil harta orang lain, menipu orang, korupsi, dan segala macamnya karena urusan perut, takut kelaparan. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan naksim minal amwal, yaitu kekurangan dalam urusan harta hingga dia tidak bisa merasakan kenyamanan tempat tinggal, tidak bisa bersekolah, dan berbagai macam ketidaksanggupan dalam kebaikan karena kekurangan harta. Yang keempat, ini masih lanjutan dari naksim, yaitu anfus atau kekurangan jiwa. Manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa seperti kekurangan tubuhnya, badannya sakit, atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Dan yang kelima, manusia akan diuji dengan kekurangan samarot atau buah-buahan. Maksudnya adalah harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, atau rencana yang meleset karena suatu hal yang di luar kendali kita. Atau boleh jadi samarot ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya, dengan yang manis-manis, yang enak. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit, bukan hanya yang sedih-sedih. Bahagia juga ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Namun bahayanya justru banyak manusia yang tidak lulus ujian ini. Jadi kita ini pasti akan diuji, terutama dengan 5 hal sulit tadi: ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Allah memberikan kuncinya. Perhatikan ujung ayatnya, wabassiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan 5 hal yang tadi, setidaknya wabassiris sabirin, artinya sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, maksud dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayat ini bisa dibaca dan disebutkan ketika kita tertimpa musibah atau ujian. Jangan hanya dibaca pas ada orang meninggal saja. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menyikapi ujian ini hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik, karena ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bila masih diberikan ujian, berarti Allah masih ingin kita mendekatkan diri dengan doa-doa kita, menegur kesalahan kita agar bertaubat, atau Allah sedang mengikis dosa-dosa kita. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.